Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya semua kita diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dan kita pasti bisa kuat untuk melewati masa-masa pandemi ini. Mari sebelum kita memulai ibadah ini, sama-sama kita mau siapkan hati kita, sama-sama kita mau tunduk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami rindu untuk bersyukur, dan kami rindu untuk mencari hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu, semua jemaat Tuhan yang mendengarkan streaming ini Tuhan, pasti dikuatkan, pasti diberkati, dan pasti mendapatkan kelegaan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biar hati-Mu disenangkan Tuhan dengan pujian ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Sama-sama kita katakan, ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Dan ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku tembus. Sekali lagi, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia.
dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami temukan Tuhan kedamaian. Sebab itu kami mencari-Mu, mencari hadirat-Mu. Oh, dimuliakan, ditinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus, biar Engkau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Oh, dia haleluya. Hadirat-Mu ada buat kami. Hadirat-Mu memberi kedamaian Tuhan. Haleluya. Kami percaya saat kami mendekat kepadamu Tuhan, saat kami masuk dalam hadirat-Mu, hati yang lemah Tuhan kuatkan, hati yang ragu bisa yakin kepada kuasa-Mu yang besar Tuhan, melampaui segala yang terjadi saat ini. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu di masing-masing rumah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama ini. Biar nama-Mu ditinggikan dan Kau dimuliakan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi
hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, aku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sungguh hadirat-Mu Tuhan, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan pujian dari Youth Betani Negara. Tuhan Yesus memberkati. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya, Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah yang sekian kalinya kita melalui ibadah di rumah masing-masing tidak mengurangi daripada arti apa yang menjadi ibadah kita pada saat ini. Kita akan bersama-sama satukan hati kita masing-masing. Kita akan betul-betul fokuskan hati kita masing-masing kepada Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama menikmati firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Bapa Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan juga di hadapan-Mu ya Bapa. Situasi, kondisi dan apapun juga yang saat ini kami alami Tuhan, kami yakin dan percaya ini adalah semua rencana Allah yang begitu besar atas kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan, kekurangan kami. Layakkan kami Tuhan sehingga kami boleh menikmati hadirat Allah di dalam ibadah kami pada saat ini. Tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan sedikit firman Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini
boleh menjadikan kekuatan dan pengharapan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut sabda-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Kembali salam Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Saya percaya situasi kondisi apapun juga yang kita alami, kita tetap di dalam Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Mari kita dalam segala perkara apapun juga kita senantiasa melibatkan Tuhan, karena kita tahu kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan menyertai kita. Baik, kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7. Kita akan buka bersama-sama, baca ayat yang ke-14 Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Janji Allah yang begitu sangat luar biasa dahsyatnya kepada saya dan saudara sebagai orang yang percaya Bapak Ibu sekalian. Walaupun situasi kondisi saat ini adalah demikian, tapi tidak mengurangi dari apa yang menjadi rencana Allah atas kehidupan saya dan saudara. Malam ini kita diingatkan bagaimana Allah itu luar biasa, Allah dahsyatnya mengasihi saya dan saudara, sehingga di dalam 2 Tawarik 7:14 ini dikatakan sini, yang umatku yang namaku di atasnya disebut. Kalau saya dan saudara tidak meninggalkan Allah, kalau saya dan saudara senantiasa nomor satukan Allah, kalau saya dan saudara senantiasa mengedepankan Allah, saya yakin dan percaya di sini disebutkan merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Janji Allah ini Bapak Ibu saudara sekalian diucapkan dengan kekuatan kuasa Allah yang begitu luar biasa, sehingga saya dan saudara mewakili situasi kondisi saat ini. Mari kita menyatukan hati kita masing-masing, kita berdoa, dan yang penting bagi saya dan saudara dikatakan sini 3 hal yang harus kita lakukan: merendahkan hati di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Yang kedua adalah kita tekun berdoa, betul-betul kapanpun kita harus, saat apapun juga, situasi kondisi apapun juga, mari kita tetap berdoa. Yang ketiga Bapak sekalian, kita harus fokus memandang wajah Allah. Kita harus fokus kepada Allah. Jangan terganggu kanan kiri dan sebagainya. Banyak yang menggoncangkan berita-berita yang rasanya tidak menyenangkan. Tetapi mari kita senantiasa berfokus kepada Allah. Karena kita tahu Bapak sekalian, kalau saya dan saudara dikatakan sini, ya, kalau jangan mencari wajahku dan berbalik pada jalan-jalan yang jahat. Mencari wajah Tuhan, apa artinya mencari wajah Tuhan? Saya dan saudara senantiasa kita, kalau mencari wajah Tuhan, kita senantiasa menomorsatukan di dalam apapun juga perkara, segala perkara kita nomorsatukan Tuhan. Tetapi Bapak sekalian, situasi kondisi ini kita tahu, kita berita di TV dan lain sebagainya, ada aja orang yang rasanya mereka itu kok enggak enggak hatinya itu enggak peduli sama sekali dengan situasi kondisi yang saat ini. Padahal ini tidak kita alami sendiri, kita alami adalah seluruh Indonesia dan bahkan dunia mengalami semuanya. Luar biasa sekalian. Saya kemarin membaca WA dari saudara kita bahwa menurut simulasi Indonesia, negara kita ini adalah negara ke-22 nanti pulihnya daripada situasi kondisi corona ini. Jadi kita kalau dihitungkan dalam simulasi itu 6 Juni baru kita ini pulih. Ya, 6 Juni 2020 kita baru pulih, tetapi sempurna pulih 100% diperkirakan awal September. Secara manusia kita masih sangat amat khawatir, tetapi ayat malam ini menguatkan saya dan saudara. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Saya dan saudara diberikan rambu yang luar biasa, doa dari tempat ini. Di mana saya dan saudara sekarang di rumah masing-masing. Di dalam Matius 18 ayat 19 dan 20 sana dikatakan bahwa kalau ada 2 orang saja meminta atas dalam namaku, aku akan mengabulkan mereka. Karena apa? Karena ada 2 atau 3 orang yang bersekutu dalam namaku, aku akan ada di situ.
Allah begitu luar biasanya, Allah begitu dahsyatnya, sehingga ayat 15 tadi dikatakan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Tempat ini di mana ya? Saya dan saudara, dimanapun kita berdoa, dimanapun kita berdoa, di gereja sangat luar biasa, di rumah, di jalan, dimanapun juga kita berdoa. Dikatakan sini menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Luar biasanya Bapak sekalian, saudara sekalian, bahwa Allah menaruh perhatian kepada doa-doa kita. Allah menaruh perhatian sangat pada doa kita. Apalagi kita doakan, kita bersama-sama doa syafaat dimanapun kita berada. Ya, tidak tahukah bahwa kamu adalah bait Allah? Ya, jadi 1 Korintus 16-19 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Maka dari itu dimanapun saat ini berada, mari kita berdoa. Kita fokus memandang wajah Allah, mencari wajah Allah dimanapun kita berada. Kalau hati kita memandang Allah, kita menomorsatukan Allah, kita jadikan pedoman dalam kehidupan saya dan saudara, kita yakin apapun kejadian di dunia ini Bapak sekalian, saya dan saudara pasti diberikan jalan keluar, pasti kita ditolong luar biasa. Namun sekarang banyak sekali hal-hal yang seolah kita ini seolah kita ini rendah hati, seolah kita ini baik hati, seolah kita ini, padahal kita ini sombong, karena tipis sekali Bapak sekalian, rendah hati dengan kesombongan tipis sekali. Kita baca contohnya dulu supaya kita tahu antara rendah hati dan kesombongan itu tipis sekali bedanya. Lukas 18 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi bait Allah untuk berdoa, dan seorang adalah Farisi, yang seorang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi menganggap dirinya paling hebat, menganggap dirinya mampu, menganggap dirinya tahu tentang agama. Dikatakan sini, orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan kelompok, bukan orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Menganggap dirinya hebat Bapak Ibu sekalian, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya paling benar sendiri, sehingga berani mengatakan dia bahkan pezina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini, gitu loh. Padahal kalau kita lihat pemungut cukai itu luar biasanya Bapak sekalian, dia rendah hatinya begitu luar biasa. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kalau kita lihat konteks ini Bapak sekalian, siapa yang paling rendah hati di hadapan Allah? Orang Farisi atau pemungut cukai? Jelas sekali katakan, saya rendah hati. Tuhan ampuni aku orang yang bersalah ini. Katakan dengan rendah hati, dengan ketulusan hati, dengan betul-betul merendahkan hati di hadapan Allah. Dia mengatakan bahwa dia katakan sini dengan dan ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa. Dia menganggap dirinya berdosa, karena dalam Roma jelas sekali katakan sana, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Bahkan tidak ada. Kalau saya dan saudara sekalian, kalau kita lihat konteks ini, kita rasanya kita orang Farisi orang hebat sekali dan lain sebagainya. Dia mengatakan sini, Allah, bahwa saya adalah tidak seperti mereka, saya ini orang benar dan lain sebagainya. Benar dan tidaknya itu di hadapan Tuhan kita yang menilai adalah Allah sendiri. Kita manusia, kita tidak bisa menghakimi orang lain, kita tidak bisa menghakimi orang yang siapapun juga Bapak sekalian, karena penghakiman itu milik daripada Allah sendiri. Kita malam ini diingatkan kembali dalam kita kembali ke 2 Tawarik Bapak sekalian. Kita diingatkan kembali dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 tadi, bahwa di dalam kehidupan saya dan saudara Bapak sekalian, saya dan saudara kita diwajibkan bahwa rendah hati, berdoa dan fokus kepada Allah. Karena kalau kita tidak fokus kepada Allah, kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang betul-betul mengasihani manusia Bapak sekalian. Betul-betul mengasihi kita, saya dan saudara. Contohnya sewaktu Sodom dan Gomora akan dihancurkan oleh Allah Bapak sekalian. Ya, Sodom dan Gomora akan dibakar oleh Allah. Allah mengatakan, kalau di Sodom dan Gomora ada sekian orang saja yang bertobat, aku akan tidak membakar Sodom dan Gomora. Tapi nyatanya dari 50 orang sampai 5 orang tidak ada seorang pun. Ya, nyata inilah kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa Allah itu selalu sabar sekali pada saya dan saudara.
Soalnya Allah itu mengasihi saya dan saudara dengan betul-betul kasih yang sempurna di hadapan manusia. Ya, saya dan saudara kadang-kadang kita tidak menyadari Bapak sekalian bahwa Allah itu adalah betul-betul mengasihi saya dan saudara. Apalagi saya dan saudara sudah menyatakan aku bertobat, apalagi seperti orang pemungut cukai tadi. Ya Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Mengaku dengan tulus hatinya, dengan dia menengadah saja sampai dia tidak berani. Saking merasa dosanya, saking merasa rendah dirinya, dia mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Lain dengan pemungut orang Farisi tadi kan, begitu luar biasa yang mengatakan, oh saya tidak seperti mereka, oh saya ini orang hebat, oh tidak ini tidak itu dan lain sebagainya. Ya kita tidak tahu bagaimana saya dan saudara di hadapan Tuhan, bahwa saya dan saudara diwajibkan kita ini adalah betul-betul kita seperti dalam doa tawarik ini, kita harus rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan sesama kita. Kita tidak bisa kita menganggap bahwa kita ini orang paling hebat, tidak bisa Bapak sekalian. Karena di dunia ini tidak bisa pakai ukuran kita. Kita mungkin beribadah seminggu 7 kali, ya. Bahkan itu bawa Alkitab kemana-mana. Bukan jaminan kalau itu kita bisa masuk surga. Jaminan bagi saya dan saudara kita rendah hati, suka berdoa dan fokus kepada Allah. Apapun juga yang kita kerjakan, kita fokus kepada Allah. Karena kita tahu kita ini apa? Kita ini hanya debu Bapak Ibu sekalian. Ya kita tidak mengerti kapan Tuhan akan manggil kita, kapan Tuhan akan menyudahi hidup kita tidak tahu. Ya, kalau kita lihat penyakit saat ini ribuan manusia dan bahkan jutaan manusia meninggal gara-gara corona ini. Ya, kita tidak perlu kita juga istilahnya, wah enggak mungkin kena saya dan lain sebagainya. Bukan, jangan sampai kita gegabah mengatakan demikian, kita menyombongkan diri demikian. Tapi kita tetap waspada dan tetap berdoa pada Allah bahwa Allah kita sanggup membentengi saya dan saudara. Itu jaminan bagi saya dan saudara, orang yang percaya. Dan umatku yang yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Janji Allah yang begitu dahsyatnya pada saya dan saudara sekalian. Saya diwajibkan dalam kehidupan saya dan saudara ini kita melihat, ya, jangan sampai kita melihat istilahnya kekurangan apapun juga penderitaan yang kita alami dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat kedahsyatan Allah itu begitu luar biasa sehingga di dalam Mazmur 66 ayat 5 sana dikatakan, pergilah, lihatlah pekerjaan Allah begitu dahsyatnya. Itu juga kita dikatakan, lihatlah pekerjaan Allah begitu dahsyatnya. Jangan sampai kita justru melihat, kok begini ya Tuhan, kok begini ya Tuhan, ngersulo terus ya. Tapi mari kita belajar, lihatlah pekerjaan Allah begitu dahsyatnya, pekerjaan Allah atas kita. Kalau saya bisa yang demikian Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya, kapanpun, dimanapun juga saya dan saudara, Allah pasti menyertai kita. Janji Allah di dalam doa tawarik ini, janji Allah yang begitu luar biasa. Saya dan saudara akan dipulihkan, saya dan saudara akan disembuhkan, saya dan saudara akan diangkat seperti doa gembala kita, doa berkat. Kita ini akan dijadikan kepala bukan ekor. Kita akan naik tidak turun. Janji Allah yang begitu luar biasa, dan itu akan ditepati kepada orang-orang yang fokus kepada Allah. Kalau saya dan saudara tidak fokus kepada Allah Bapak sekalian, suatu contoh yang paling nyata, gampang sekali, sering dikhotbahkan pendeta-pendeta. Ya, kita tidak fokus pada Allah, sementara pendeta khotbah dengan seriusnya, ada yang main HP, ya, setelah main HP firman Tuhan selesai dia masih main HP, saya yakin tidak akan merenungkan firman Tuhan itu kan. Itu kasihan ya kalau saya dan saudara Bapak sekalian, itu namanya tidak fokus pada Allah. Kalau saya dan saudara fokus kepada Allah, apapun juga kita lihat bahwa Allah ada di tengah-tengah kita, apalagi kita kalau di gereja. Gereja adalah rumah Allah, saya yakin dan percaya. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Ya, kita janji Allah dalam Matius tadi dijelaskan, kalau 2 atau 3 orang saja yang bersekutu dalam memanggil namaku, aku akan ada. 2 orang saja Bapak sekalian, 2 atau apalagi yang lebih. Itu menggambarkan suami istri, saya dan saudara, tambah anak dan sebagainya. Kekompakan kita di dalam doa kita. Karena kita dalam jelas sekali dikatakan sana dalam Yakobus 5 ayat 16 sana, doa yang tidak asing lagi bagi kita semua. Doa yang benar. Kalau orang doa yang benar kalau didoakan dengan sungguh-sungguh, ya, itu akan besar kuasanya. Doa yang akan didoakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mantap memandang wajah Allah, itu akan besar kuasanya.
Kita buktikan bahwa itu adalah betul-betul Allah tidak akan mengingkari janjinya, Bapak sekalian. Ya, janji Allah yang begitu dahsyatnya, janji Allah yang begitu luar biasanya, sehingga apapun yang dijanjikan Allah, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ini janji Allah, Bapak sekalian ya. Apapun yang dijanjikan Allah, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Itu yang penting kita syukuri, bahwa saya dan saudara ini bukan kebetulan kalau kita dipilih. Ya, Yesaya 49, sejak dari kandungan ibumu engkau telah kupilih. Jadi kita ini tidak main-main, Bapak sekalian, tidak main-main. Saya bersyukur sekali setiap saya ingat itu, saya renungkan itu, saya kadang-kadang menangis, meneteskan air mata, menangis. Tuhan, begitu kasih-Mu kepada saya, begitu luar biasanya. Di saat-saat kondisi demikian, Bapak sekalian, banyak teman-teman panti-panti yang lain mengeluh gini. Oh, saya katakan ini dalam nama Yesus, ini adalah pantimu Tuhan. Kalau sampai panti ini tidak punya apa-apa, sampai kekurangan apa-apa, Engkau yang dipermalukan Tuhan. Kami serahkan semua tangan kuasa-Mu. Jadi saya berlutut di hadapan Tuhan. Kami serahkan tangan Tuhan. Kau tak akan memelihara panti ini Tuhan. Cara Tuhan begitu luar biasanya. Cara Tuhan begitu dahsyatnya. Kalau saya dan saudara dikatakan sini, memandang Allah, fokus kepada Allah, berdoa senantiasa dan rendah hati, Bapak sekalian. Yang penting rendah hati. Rendah hati itu berarti mengasihi. Filipi 2 ayat 3 sana jelas sekali dikatakan, ya, dengan tidak mencari keuntungan pribadi, menganggap orang lain yang lebih tinggi daripada diri kita masing-masing. Kalau saya dan saudara sudah menganggap bahwa seperti dalam Lukas tadi, bahwa tidak menganggap orang lain, ya, jadi kita baca lagi Lukas 18. Lukas 18 tadi kita baca lagi Bapak sekalian 9-nya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan orang Farisi ini. Ya kan, banyak sekali orang menganggap bahwa di sini, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang. Kadang-kadang kita sadari atau tidak, kadang-kadang kita pernah juga berbuat demikian, Bapak sekalian. Tetapi mari, Allah mengatakan pada saya dan saudara pada malam hari ini, supaya saya dan saudara betul-betul rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Yang kedua, kita harus berdoa secara khusus. Kita secara fokus berdoa betul-betul berdoa, Bapak sekalian. Ya, betul-betul berdoa. Ya, kita pujikan. Saya kalau berdoa dengan sungguh-sungguh itu lain dengan berdoa, ya pokoknya ya kayak doa makan lah. Bapak, terima kasih berkati makanan ini, haleluya, amin. Doa makan syarat saja. Tetapi kalau kita doa dengan fokus, dengan sungguh-sungguh doa kepada Allah, ya, doa yang benar kalau didoakan dengan yakin akan besar kuasanya. Ya, ini Bapak sekalian janji Allah pada saya dan saudara. Malam ini kita jangan sampai kita mengingkari siapa sih kita ini. Ya, apa yang harus kita perbuat? Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Bagaimana saya dan saudara tinggal saya dan saudara? Sebab kasih Allah yang begitu luar biasa, keselamatan yang diberikan pada saya dan saudara, apa balasan kita kecuali memuji, memuliakan Dia, menyembah Dia, fokus kepada Dia, memandang wajah Allah dimanapun, kapanpun kita pandang wajah Allah. Bukan hanya memandang saja maksudnya, kita menaruh hormat dan menaruh harap kepada Allah. Karena dikatakan dalam Yeremia 17 sana jelas sekali dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan kekuatan orang lain. Ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Allah. Mari, malam ini saya dan saudara, situasi kondisi apapun juga, mari kita fokus kepada Allah kita. Kita fokus kepada sesama kita. Kita fokus dengan doa-doa kita yang sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya sekalian, apapun masalah kita, Tuhan akan berikan jalan keluar. Ini yang penting bagi saya dan saudara, Bapak sekalian. Jadi sekali lagi, kita jangan sampai kita panik, jangan sampai kita putus asa. Tapi mari kita punya Allah yang dahsyat. Pergilah, lihatlah betapa dahsyatnya Allah. Ya. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba-Mu selesai menyampaikan sabda-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami. Walaupun situasi kami demikian, kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu akan hadir tengah-tengah kami, baik di gereja ini maupun di rumah tangga masing-masing. Berkati setiap jemaat-Mu Betani dimanapun saat ini berada Tuhan. Berkat jasmani dan rohani senantiasa melimpah mereka Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, secara manusia kami rindu bersekutu, kami rindu Tuhan bergandengan tangan. Tetapi situasi kondisi yang demikian, tapi kami yakin dan percaya Kau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa, Kau yang mempersatukan kami di dalam iman.
Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati firman Tuhan malam ini, meteraikan kehidupan kami. Kami serahkan semua tangan kuasa-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa pada saat malam hari ini Tuhan. Kami masih Engkau beri kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan semuanya ini adalah karunia-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu, Engkau memberi kesempatan buat kami, walaupun melalui live streaming pada saat malam hari ini. Dan teristimewa Tuhan pada saat malam hari ini kami mengucap syukur. Kalau kami boleh dikuatkan dengan penyampaian kebenaran daripada firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Dalbiadi. Tuhan Yesus berdoa buat beliau. Berkati Tuhan kehidupan beliau. Dan istimewa berkati pelayanan di gereja. Berkati di panti ya Tuhan. Jikalau pada saat ini banyak pintu-pintu tertutup, tetapi kami percaya banyak pula pintu-pintu terbuka untuk saudara-saudara kami di panti asuhan Alas Kasih. Sekali lagi Tuhan, berkati pelayanan Bapak Pendeta Dalbiadi. Berkati seluruh keluarga dan berkati kepimpinannya di panti. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan saudara-saudara kami ini ya Bapak. Berkati Ibu Rini sebagai pendamping, berkati seluruh staf yang bekerja di panti ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Berdoa buat kota di mana kami berada. Tuhan Yesus Engkau berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta seluruh jajaran pemerintah kota Kabupaten Jembrana. Dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, berkati mereka Tuhan. Dan istimewa Tuhan Kau berkati Bapak Bupati kami serta Bapak Wakil Bupati kami. Beri kesehatan Tuhan, lindungi dari segala apa yang tidak diinginkan. Teristimewa pada saat ini, bentengi dengan pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Dan supaya beliau bisa bekerja, memimpin kota kami. Kami percaya Tuhan, kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita angkat tangan, kita sudahi ibadah live streaming pada saat malam hari ini. Kiranya senantiasa berkat jasmani dan rohani, serta penyertaan kasih karunia Roh Kudus senantiasa menyertai engkau. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha perkebunanmu, peternakanmu. Dan usaha rumah makanmu. Diberkati pula usaha rumah kos-kosanmu, salon kecantikanmu, serta usaha tambakmu, kesehatanmu, serta pendidikanmu. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik.
kebun tetap menjadi kepala bukan ekor. Dan segala jerih payahmu tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Saudara, mari kita sudahi ibadah live streaming pada saat malam ini dengan membawa kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa